Malam itu adalah malam ulang tahun saya yang ke-32. Saya pulang dari kantor dengan kaki yang nyaris tak terasa. Lembur lagi. Sudah 3 hari berturut-turut, tapi saya tetap mampir membeli sepotong kue kecil di toko dekat halte. Saya pikir, setidaknya malam ini saya akan merayakannya sendiri. Kalau memang tak ada yang ingat. Di teras rumah ada sepasang sepatu yang tidak saya kenal. Hak tinggi. Warna merah menyala. Bukan sepatu saya, bukan sepatu siapapun di rumah ini. Saya membuka pintu pelan. Di ruang tengah, di sofa tempat saya selalu duduk setiap malam. Seorang perempuan asing sedang bersandar santai. Kakinya disilangkan. Tangannya memegang cangkir teh dari lemari saya. Ibu mertua saya duduk di sebelahnya. Tersenyum seperti baru saja menyelesaikan sebuah urusan penting. Akhirnya, pulang juga, kata Bu Sukarni tanpa menoleh. Kira, kenalkan. Ini Fania. Mulai sekarang, dia yang akan mendampingi Reza. Saya berdiri di ambang pintu, masih memegang kotak kue itu. Apa maksud ibu? Tanya saya. Suara saya bergetar tanpa saya minta. Perempuan bernama Fania itu meletakkan cangkir, lalu menatap saya dari atas ke bawah, pelan. Seperti menilai harga sebuah barang. Mengalah di saat seperti ini adalah jalan terbaik untuk semua orang, katanya. Termasuk untuk kamu sendiri. Mengalah. Saya diminta mengalah soal pernikahan saya, soal rumah saya, soal 3 tahun hidup saya. Saya menoleh ke arah suami saya. Reza berdiri di dekat jendela. Punggungnya membelakangi saya. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Tidak satu kali pun. Reza, panggil saya. Dia diam. Reza, lihat saya. Akhirnya dia menoleh, wajahnya datar. Seakan saya hanya tamu yang salah masuk rumah. Kira, katanya pelan. Sudahlah, jangan dibuat sulit, jangan dibuat sulit. 3 kata itu jatuh ke lantai dan pecah. Di malam ulang tahun saya, di rumah yang saya tinggali bersamanya selama 3 tahun. Mereka membawa perempuan lain ke ruang tengah, mendudukkannya di tempat saya, dan menyuruh saya pergi. Bu Sukarni berdiri, menghampiri saya. Dia mengambil kotak kue dari tangan saya dan meletakkannya di meja. Seolah benda itu mengotori ruangan. Kira, katanya dengan nada yang dibuat lembut, kamu perempuan baik, tapi 3 tahun kamu tidak memberi keturunan. Reza butuh masa depan. Keluarga ini butuh masa depan. Fania mengerti dunia kami. Kamu hanya pegawai kecil di kantor kecil. Pegawai kecil di kantor kecil. Itu kalimat yang saya dengar hampir setiap hari selama 3 tahun. Sampai malam itu saya kira saya sudah kebal. Ternyata belum. Surat-suratnya sudah disiapkan. Lanjut Bu Sukarni. Dia mengeluarkan sebuah map dari laci. Kamu tinggal tanda tangan. Cerai baik-baik. Tidak usah ribut. Kamu juga punya beberapa lembar saham perusahaan, kan? Atas namamu. Itu cuma formalitas dulu waktu kalian menikah. Sekalian kamu lepaskan, biar bersih. Saya menatap map itu, lalu menatap wajah mereka satu persatu. Reza yang menunduk, Fania yang tersenyum tipis, Bu Sukarni yang sudah memegang pena, menyodorkannya ke arah saya. Saya tidak mengambil pena itu. Saya hanya berkata, saya pulang dulu malam ini. Suratnya saya baca besok. Dan saya keluar dari rumah itu, membawa satu koper yang saya kemas dalam 10 menit di malam ulang tahun saya yang ke-32. Tapi ada satu hal yang tidak mereka tahu malam itu. Saya tidak menangis di taksi. Saya membuka ponsel dan saya menyimpan satu foto. Foto map berisi surat pelepasan saham yang Bu Sukarni sodorkan tadi. Karena saya tahu persis berapa nilai saham itu. Dan saya tahu surat itu tidak akan pernah saya tanda tangani. Selamat datang di kanal kami. Kalau kisah seperti ini menyentuh hati Anda, tekan tombol subscribe dan ikuti sampai akhir. Karena malam itu adalah malam saya kehilangan rumah. Tapi juga malam
saya mulai menghitung. Nama saya Kirana Maheswari, 32 tahun. Dan inilah kisah bagaimana saya kembali ke rumah itu. 4 tahun kemudian, lewat pintu yang tidak pernah mereka kira. Mari kita mulai dari awal. Nama saya Kirana Maheswari. Orang memanggil saya Kira. Saat menikah dengan Reza, saya berusia 29 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan di sebuah firma menengah di kawasan Tebet. Bukan posisi tinggi. Tapi saya pandai dengan angka, sangat pandai. Atasan saya pernah berkata bahwa saya bisa membaca laporan keuangan seperti orang lain membaca wajah. Sebuah pujian yang waktu itu saya anggap biasa. Belakangan, pujian itu yang menyelamatkan hidup saya. Keluarga Reza adalah pemilik Maheswara Group, sebuah perusahaan pengadaan alat elektronik dan logistik yang cukup besar, berkantor di kawasan Sudirman. Saat kami menikah, ayah Reza, Pak Darsono, masih hidup dan masih memimpin perusahaan itu sendiri. Pak Darsono adalah satu-satunya orang di keluarga itu yang memperlakukan saya seperti manusia. Dia yang melihat saya membantu menata pembukuan kecil di acara keluarga, lalu berkata pelan, "Kamu mengerti angka, Kira." Itu bakat yang langka di keluarga ini. Mereka pandai bicara, tapi tidak ada yang bisa membaca neraca. Setahun setelah pernikahan kami, Pak Darsono jatuh sakit. Sebelum dirawat, dia memanggil saya ke ruang kerjanya. Hanya saya, bukan Reza, bukan Bu Sukarni. "Kira," katanya, "saya pindahkan sebagian saham perusahaan atas namamu. 12%, bukan untuk Reza, untukmu. Kamu satu-satunya yang akan menjaga angka-angka ini tetap jujur kalau saya tidak ada." Saya sempat menolak. Saya bilang, itu terlalu besar, itu hak Reza. Itu hak keluarga. Tapi Pak Darsono menggenggam tangan saya dan berkata, "Justru karena kamu menolak, saya yakin saya memilih orang yang benar." Surat pemindahan saham itu sah, ditandatangani di hadapan notaris kepercayaan Pak Darsono, Pak Gunawan. Disimpan rapi. 2 bulan kemudian, Pak Darsono meninggal. Dan sejak hari itu, hidup saya di keluarga Maheswara berubah total. Bu Sukarni mengambil alih kendali perusahaan, dibantu Reza yang diangkat menjadi manajer tim pengadaan. Mereka menjalankan perusahaan dengan cara yang membuat saya gelisah sejak awal. Tapi setiap kali saya bertanya soal keuangan, jawaban yang saya terima selalu sama. "Itu bukan urusanmu, Kira. Kamu cuma pegawai kecil, urus saja dapur." Saya punya 12% saham perusahaan itu. Tapi di rumah itu, saya diperlakukan seperti pembantu yang kebetulan dinikahi selama 3 tahun. Saya hidup di rumah itu tanpa bisa bernapas lega. Setiap pagi saya bangun pukul 4 untuk menyiapkan sarapan seluruh keluarga. Bu Sukarni tidak suka makanan yang dihangatkan. Semua harus baru. Setiap malam saya pulang dari firma, lalu langsung masuk dapur lagi. Kalau saya terlambat karena lembur, Bu Sukarni akan menunggu di ruang makan hanya untuk berkata, "Perempuan yang sibuk bekerja biasanya lupa caranya jadi istri." Saya ingat satu malam ketika saya demam tinggi. Saya tetap bangun pukul 4 menyiapkan sarapan. Karena saya tahu kalau tidak, Bu Sukarni akan menjadikannya bahan cerita ke seluruh kerabat. Tangan saya gemetar memegang panci. Dini lewat di dapur, melihat saya, lalu hanya berkata, "Mbak, kalau masak sambil sakit, nanti masakannya tidak enak. Istirahat saja, biar Mas Reza cari pembantu yang lebih sehat." Dia tersenyum saat mengatakannya, lalu pergi. Saya ingat juga hari ketika gaji saya dari firma cair, dan saya membeli sepatu sederhana untuk diri saya sendiri. Yang pertama dalam 2 tahun. Bu Sukarni melihatnya, mengangkat alis, dan berkata, "Untung uangmu kecil, jadi tidak bisa boros. Bayangkan kalau perempuan sepertimu pegang uang besar." Saya hanya tersenyum. Di dalam hati, saya menyimpan kalimat itu. Bayangkan kalau perempuan sepertimu pegang uang besar. Suatu hari, Bu, pikir saya, suatu hari, Anda akan membayangkannya sendiri. Reza tidak pernah membela saya. Tidak satu kali. Dia hanya akan menghela nafas dan berkata, "Ibu sudah tua. Kira, mengalah saja." Mengalah. Selalu kata itu. Sejak awal, kata itu sudah menjadi rantai yang mereka ikatkan di leher saya. Adik ipar saya, Dini, lebih halus,
tapi lebih tajam. Dia tidak pernah membentak. Dia hanya menyelipkan jarum di setiap kalimat. Mbak Kira? Kemarin saya lihat laporan firma, Mbak. Kecil ya kantornya? Untung Mas Reza mau menikahi orang seperti Mbak. Saya menelan semuanya. Saya pikir, kalau saya cukup sabar, suatu hari mereka akan melihat saya. Saya keliru. Kesabaran bagi orang seperti mereka hanya tanda bahwa Anda boleh diinjak lebih dalam. Lalu datang malam ulang tahun saya yang ke-32. Malam ketika mereka membawa Fania ke ruang tengah dan menyodorkan surat pelepasan saham bersama surat cerai. Mereka pikir saya akan menandatangani keduanya sambil menangis. Mereka tidak tahu bahwa Pak Darsono pernah berkata kepada saya, "Kamu satu-satunya yang bisa menjaga angka-angka ini tetap jujur." Dan saya berniat menepati janji itu. Bahkan setelah dia tiada. Bahkan setelah mereka mengusir saya. Malam itu, saya tidak pulang ke rumah orang tua saya. Saya menyewa kamar kecil di sebuah kos di Depok. Sederhana, bersih, sunyi. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Tidak ada yang membentak. Saya pukul 4 pagi. Keesokan paginya, saya membaca surat-surat yang difoto ponsel saya. Surat cerai, saya akan tanda tangani. Pernikahan itu sudah mati jauh sebelum malam itu. Tapi surat pelepasan saham, tidak. Karena saya membaca satu kalimat kecil di bawahnya yang membuat tangan saya dingin. Surat itu mencantumkan bahwa saham dialihkan kembali ke Bu Sukarni atas dasar persetujuan pemegang saham. Tapi saya tidak pernah menyetujui apapun. Itu berarti di suatu tempat ada dokumen yang memalsukan persetujuan saya. Mereka tidak hanya ingin mengusir saya dari rumah. Mereka ingin mencuri 12% yang Pak Darsono titipkan ke saya dengan tanda tangan palsu. Saya menutup ponsel. Saya menatap langit-langit kamar kos yang retak. Dan untuk pertama kalinya, sejak Pak Darsono meninggal, saya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Bukan kemarahan. Sesuatu yang lebih dingin dan lebih jernih dari itu. Tujuan. Saya menelepon satu nomor yang sudah lama tersimpan di ponsel saya. Nomor Pak Gunawan, notaris yang menyaksikan surat asli dari Pak Darsono. Pak Gunawan, kata saya. Surat pemindahan saham yang ditandatangani almarhum Pak Darsono. Yang aslinya masih Bapak simpan. Di seberang, suara tua itu menjawab. Tenang, masih, Bu Kira. Saya simpan persis seperti pesan beliau. Kenapa? Ada yang mengganggu Anda soal saham itu. Saya tersenyum tipis untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Belum. Pakistan, kata saya. Tapi sebentar lagi, saya yang akan mengganggu mereka. 4 tahun berlalu. 4 tahun bukan waktu yang singkat, tapi juga tidak selama yang orang kira. Kalau Anda tahu persis kemana harus melangkah. Hal pertama yang saya lakukan setelah perceraian itu resmi adalah berhenti dari firma kecil di Tebet. Bukan karena malu, karena saya tahu kalau saya ingin melawan keluarga Maheswara di medan mereka sendiri, yaitu angka. Saya harus menjadi yang terbaik di bidang itu. Saya mengambil sertifikasi auditor. Saya bekerja siang malam di sebuah kantor akuntan publik ternama di kawasan SCBD. Saya menangani audit perusahaan-perusahaan besar, membongkar laporan keuangan yang dipoles, menemukan angka yang disembunyikan di balik angka lain. Ternyata bakat yang dulu disebut cuma pegawai kecil itu di dunia yang benar, bernilai sangat mahal. Tahun pertama adalah yang paling berat. Saya tidur 4 jam sehari. Pagi bekerja di kantor akuntan. Malam belajar untuk ujian sertifikasi. Ada malam-malam ketika saya menatap buku-buku standar audit sampai mata saya kabur. Dan suara Bu Sukarni masih terngiang di kepala saya. Cuma pegawai kecil di kantor kecil. Saya menjadikan kalimat itu bahan bakar. Setiap kali lelah, saya mengulanginya. Lalu membuka buku berikutnya. Saya juga belajar sesuatu yang tidak diajarkan di buku manapun. Saya belajar bahwa kecurangan keuangan selalu punya pola yang sama. Orang serakah mengira mereka pintar menyembunyikan jejak. Padahal mereka hanya mengulang trik yang sudah ribuan kali dilihat auditor berpengalaman. Angka yang dipoles selalu meninggalkan retakan kecil. Tugas auditor hanya satu, sabar mencari retakan itu, lalu menariknya
sampai seluruh dindingnya runtuh. Di tahun kedua, saya menangani kasus besar pertama saya. Sebuah perusahaan logistik yang memalsukan laporan laba untuk menipu investor. Saya yang menemukan selisihnya, tersembunyi di balik transaksi antar anak perusahaan. Kasus itu membuat nama saya dikenal. Orang mulai memanggil saya bukan dengan rasa kasihan, tapi dengan rasa segan. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah Maheswara, saya merasa menjadi diri saya sendiri, bukan menantu yang harus mengalah, bukan istri yang harus menunduk. Hanya Kirana Maheswari, perempuan yang pandai membaca angka dan tidak takut pada siapapun yang mencoba membengkokkannya. Dalam 4 tahun, saya naik dari auditor junior menjadi salah satu auditor independen paling dicari untuk kasus-kasus sengketa pengadaan. Nama saya Kirana Maheswari mulai dikenal di kalangan yang tepat, bukan sebagai menantu siapa-siapa, sebagai orang yang tidak bisa dibohongi oleh laporan keuangan selama 4 tahun itu. Saya tidak pernah sekalipun menghubungi keluarga Maheswara. Saya juga tidak menjual 12% saham saya. Saham itu tetap atas nama saya, sah, dijaga oleh Pak Gunawan. Meski surat palsu yang mereka buat masih beredar di arsip perusahaan, saya membiarkannya. Saya menunggu. Karena saya tahu, perusahaan yang dijalankan dengan keserakahan akan selalu meninggalkan jejak. Dan suatu hari, jejak itu akan sampai ke meja seorang auditor. Hari itu tiba lebih cepat dari yang saya kira. Pagi itu, pimpinan kantor memanggil saya ke ruangannya. Di mejanya ada sebuah map tebal. Kira, katanya, ada penunjukan audit independen. Komite pengawas independen sebuah perusahaan mencurigai adanya kecurangan dalam proses tender pengadaan mereka. Nilainya besar. Mereka minta auditor terbaik kami. Saya pikir, kamu. Saya membuka map itu. Di halaman pertama, percetak nama perusahaan yang harus saya audit, Maheswara Group. Saya diam beberapa detik. Lalu saya menutup map itu pelan. Saya ambil, kata saya. Pimpinan saya menatap. Kamu yakin? Biasanya kamu tanya dulu detailnya. Untuk yang ini, kata saya. Saya sudah tahu detailnya. Jauh sebelum map ini sampai ke meja Bapak. Saya tidak menjelaskan lebih jauh. Saya hanya membawa map itu ke ruangan saya, menutup pintu, dan duduk lama menatap nama perusahaan yang dulu mengusir saya di malam ulang tahun saya. 4 tahun lalu, saya keluar dari rumah itu membawa 1 koper. Sekarang, saya akan masuk kembali, membawa wewenang audit penuh, persetujuan komite independen, dan 12% saham yang masih atas nama saya. Mereka mengira saya pegawai kecil di kantor kecil. Mari kita lihat seberapa kecil saya sekarang. Hari pertama saya datang ke kantor Maheswara Group. Tidak ada yang mengenali saya. 4 tahun mengubah banyak hal. Saya tidak lagi perempuan lelah yang pulang larut sambil membawa kotak kue. Saya datang dengan setelan kerja rapi, membawa tim audit kecil, dan kartu identitas yang bertuliskan auditor independen. Ditunjuk komite pengawas. Resepsionis menyambut saya dengan hormat yang dulu tak pernah saya terima di rumah ini. Saya diantar ke ruang rapat, dan di sanalah saya bertemu mereka lagi. Reza masuk pertama. 4 tahun membuatnya lebih gemuk, lebih lelah. Dia melihat saya, mengernyit sebentar, lalu menyalami saya dengan sopan profesional. Dia tidak mengenali saya, atau dia tidak menyangka perempuan yang pernah dia suruh jangan dibuat sulit, kini duduk di kursi yang memegang nasib perusahaannya. Lalu masuk seorang perempuan dengan setelan mahal dan sepatu hak tinggi merah. Vanya, ternyata dalam 4 tahun, dia tidak hanya menggantikan saya di rumah. Dia juga menikahi Reza dan diangkat menjadi manajer tim manajemen pengadaan. Tangan kanan perusahaan. Orang yang menandatangani hampir semua keputusan tender. Vania duduk di seberang saya, menyilangkan kaki seperti malam itu, lalu berkata dengan nada manis yang dibuat-buat, "Jadi, Ibu auditor yang akan memeriksa kami. Semoga kerjasamanya menyenangkan. Perusahaan kami sangat bersih, jadi saya rasa ini hanya formalitas." Saya tersenyum sopan. Saya harap begitu, Bu Vania. Kalau memang bersih, audit ini akan selesai dengan cepat. Dia tidak tahu bahwa setiap kata bersih yang dia ucapkan, saya catat.
Insiden pertama datang di hari kedua. Saya meminta seluruh dokumen proses tender 3 tahun terakhir. Tim Fania menyerahkannya dengan lambat, sepotong demi sepotong. Tapi saya sudah terbiasa dengan permainan ini. Perusahaan yang bersih menyerahkan dokumen dengan lega. Perusahaan yang menyembunyikan sesuatu menyerahkannya seperti orang mencabut gigi. Di tumpukan pertama, saya menemukan kejanggalan kecil. Sebuah tender senilai 8 miliar rupiah dimenangkan oleh perusahaan yang baru berdiri 3 bulan sebelum tender dibuka. Perusahaan tanpa rekam jejak, tanpa pengalaman, tiba-tiba mengalahkan 4 peserta lama yang jauh lebih kredibel. Saya menandai halaman itu. Loop pertama terbuka. Insiden kedua, saya menelusuri pemilik perusahaan pemenang itu. Butuh 2 hari. Dan ketika nama pemiliknya muncul, saya harus menahan napas. Perusahaan itu terdaftar atas nama seorang kerabat jauh Fania, sebuah perusahaan boneka. Dibuat hanya untuk memenangkan tender, lalu mengalirkan keuntungan kembali ke kantong orang dalam. Saya menyimpan temuan itu. Belum saatnya. Sebuah jaring tidak ditarik saat baru 1 ikan masuk. Insiden ketiga terjadi di lorong kantor. Saya berpapasan dengan Reza. Kali ini dia menatap saya lebih lama. Sesuatu di wajahnya berkedip, seperti ingatan yang mencoba muncul ke permukaan. "Maaf," katanya ragu. "Apa? Kita pernah bertemu sebelumnya." Wajah ibu rasanya tidak asing. Saya menatapnya tenang. "Mungkin di salah satu rapat, Pak Reza?" Dunia pengadaan ini sempit. Saya berlalu sebelum dia sempat menyusun ingatannya. Belum waktunya dia tahu. Saya ingin dia tahu di ruangan yang penuh orang, bukan di lorong yang sepi. Insiden keempat, Fania mulai menghalangi. Suatu sore, ketika tim saya meminta akses ke sistem pengadaan elektronik, wakil manajernya datang dengan wajah keras. "Dokumen tim kami hanya bisa diakses dengan izin kami," katanya. "Ini wewenang internal. Ini permintaan resmi Komite Pengawas Independen," jawab saya tenang. "Kami sudah mengantongi persetujuan tertulis. Kalau Anda menghalangi akses, kami akan mencatatnya sebagai upaya menghambat audit." Dan itu, Pakistan, akan menjadi paragraf pertama dalam laporan kami. Wakil manajer itu pergi dengan wajah masam. Saya tahu dia akan langsung melapor pada Fania. Bagus. Saya ingin Fania gelisah. Orang yang gelisah membuat kesalahan. Insiden kelima adalah kunci dari segalanya. Setelah kami mendapat akses sistem, salah satu anggota tim saya, seorang anak muda bernama Bayu, berlari ke ruangan saya dengan wajah pucat bercampur antusias. "Bu Kira," katanya. Saya periksa log sistem pengadaan. Ada pola. Seseorang masuk ke sistem berulang kali setelah batas waktu tender ditutup. Dan setiap kali masuk, skor penilaian peserta diubah. ID dan waktunya semua tercatat. Saya berdiri perlahan. "Tunjukkan." Bayu memutar layar. Di sana, hitam di atas putih. Tercatat puluhan kali login setelah tenggat. Setiap login mengubah skor, menaikkan nilai perusahaan boneka, menurunkan nilai peserta lain, dan alamat IP itu ketika kami telusuri mengarah ke satu komputer di ruang kerja manajer pengadaan, ruang kerja Fania. Loop demi loop mulai terhubung. "Apakah datanya ada di server cadangan juga?" tanya saya. Bayu mengangguk. "Ada, Bu. Dan ini bagian menariknya. Seseorang sudah mencoba menghapusnya. Tapi tampaknya dia tidak tahu bahwa server cadangan menyimpan salinan otomatis yang tidak bisa dihapus dari terminal biasa. Data aslinya masih utuh. Saya menatap layar itu lama sekali. Fania mengira dia sudah menghapus jejaknya. Dia tidak tahu bahwa angka tidak pernah benar-benar hilang. Angka selalu meninggalkan bayangan di suatu tempat. Dan saya, sepanjang hidup saya, dilatih untuk membaca bayangan. Amankan seluruh salinan server cadangan, kata saya pelan. Buat 3 duplikat. 1 untuk komite, 1 untuk notaris, 1 kita simpan terpisah. Jangan ada yang tahu kita sudah punya ini. Tapi sebelum insiden ke-6, ada satu hal yang harus saya lewati lebih dulu. Fania tidak diam saja melihat audit berjalan. Suatu siang, dia memanggil saya ke ruangannya, sendirian. Pintu ditutup.
Di atas mejanya sudah ada secangkir kopi yang tidak dia tawarkan kepada saya. Bu auditor, katanya. Nada manisnya hilang sama sekali. Saya tahu tipe orang seperti Anda, mencari masalah di tempat yang bersih demi bayaran lebih. Saya beri saran, hentikan audit ini. Tulis saja laporan bahwa semuanya wajar. Saya pastikan kantor Anda dapat proyek besar dari kami tahun depan. Saya menatapnya. Anda sedang mencoba menyuap auditor independen. Bu Fania, di ruangan tertutup. Sayang sekali. Wajahnya mengeras. Kalau Anda menolak, saya punya cara lain. Saya akan laporkan Anda atas pencemaran nama baik perusahaan. Saya akan tuntut kantor Anda. Saya akan pastikan nama Anda hancur di industri ini. Saya sudah biasa menghancurkan perempuan yang sok suci seperti Anda. Saya berdiri pelan. Anda sudah biasa. Ulang saya. Saya percaya itu. Tapi ada satu perempuan yang dulu Anda kira sudah Anda hancurkan. Bu Vania, 4 tahun lalu, di sebuah ruang tengah, di malam ulang tahunnya, Vania mengernyit. Bingung. Anda tidak ingat saya, kata saya. Tidak apa-apa, Anda akan ingat sebentar lagi. Saya keluar dari ruangan itu sebelum dia sempat menjawab ancaman pencemaran nama baik itu. Saya catat juga, belakangan, ancaman itu justru menjadi bukti tambahan bahwa dia tahu ada sesuatu yang harus disembunyikan. Ada pula insiden yang melibatkan Dini saat menelusuri daftar penerima pembayaran konsultan fiktif. Satu nama muncul berulang. Sebuah perusahaan jasa konsultasi pemasaran yang tidak pernah menyerahkan satu laporan pun, tapi menerima ratusan juta setiap kuartal. Pemiliknya, Dini, adik ipar yang dulu menyelipkan jarum di setiap kalimatnya. Ternyata, sambil tersenyum manis, dia ikut menyedot uang perusahaan lewat perusahaan kosong miliknya sendiri. Saya menambahkan namanya ke dalam map, satu persatu. Semua yang dulu duduk di meja makan itu sambil meremehkan saya, kini berbaris sebagai nama-nama dalam laporan audit saya. Hari berikutnya, Reza mencegat saya di parkiran. Wajahnya cemas. Bu auditor, katanya. Saya merasa harus bicara. Audit ini akan menemukan banyak hal. Saya tahu ada yang tidak beres, tapi saya tidak pernah ikut campur urusan keuangan. Tolong catat itu. Saya menatapnya. Dia benar-benar tidak mengenali saya. Bahkan suara saya pun sudah dia lupakan. Anda tidak pernah ikut campur. Ulang saya pelan. Anda hanya menandatangani apa yang disodorkan kepada Anda dan menutup mata pada sisanya. Anda menyebut itu tidak bersalah, tapi di mata audit, Pakistan menutup mata dan ikut menikmati hasilnya. Namanya tetap terlibat. Reza terdiam. Ada sesuatu di matanya, seperti orang yang baru menyadari bahwa lubang yang dia gali selama bertahun-tahun ternyata di bawah kakinya sendiri. Insiden ke-6 datang dalam bentuk telepon. Sore itu, ponsel saya berdering. Nomor tak dikenal. Bu Kirana. Suara perempuan pelan. Takut. Saya staf di tim pengadaan. Saya tidak bisa sebut nama. Tapi saya tidak tahan lagi. Selama ini kami dipaksa memanipulasi dokumen tender yang menolak dipecat. Saya punya salinan email perintahnya dari Bu Fania dan ada juga dari Bu Sukarni. Tangan saya mengepal pelan saat nama itu disebut. Kirimkan semuanya ke alamat yang akan saya berikan, kata saya. Anda melakukan hal yang benar dan saya janji nama Anda akan saya lindungi. Informan itu mengirimkan puluhan email. Dan di antara email-email itu, saya menemukan insiden ke-7 yang membuat saya harus duduk diam beberapa menit untuk menstabilkan napas. Salah satu email dari Bu Sukarni memerintahkan pemindahan dana perusahaan. 3 miliar rupiah ke rekening pribadi yang disamarkan sebagai biaya konsultan. 3 miliar dari kas perusahaan, dari uang yang seharusnya jadi hak seluruh pemegang saham, termasuk 12% hak saya. Mereka tidak hanya curang dalam tender, mereka menguras perusahaan yang dititipkan Pak Darsono. Sebelum sampai ke arsip saham, satu lapis kecurangan lagi terkuak. Salah satu pemasok lama Maheswara menghubungi tim saya diam-diam. Dia bercerita bahwa selama 3 tahun terakhir, dia dipaksa membayar uang pelicin kepada tim pengadaan
agar tetap mendapat order. Yang menolak membayar. Kontraknya diputus tanpa alasan. Dia menyimpan bukti transfer dan pesan permintaan uang itu. Semuanya mengalir ke rekening yang sama dengan rekening tersamar 3 miliar tadi. Pemerasan terhadap pemasok. Satu pasal lagi tersusun rapi di map saya sebelum membuka arsip saham. Ada satu insiden lagi yang membuat saya semakin yakin betapa dalam pembusukan ini. Informan anonim yang dulu menelepon saya mengirim pesan baru. Dia bercerita bahwa 3 pegawai yang dulu menolak ikut memanipulasi tender telah dipecat dengan tuduhan palsu, dicap tidak loyal, dan diancam akan dilaporkan ke perusahaan lain agar tidak bisa bekerja lagi. Salah satu dari mereka masih menyimpan rekaman rapat internal. Dalam rekaman itu, terdengar jelas suara Fania memerintahkan timnya untuk merapikan skor tender. Dan suara Bu Sukarni di telepon berkata, pokoknya menang. Soal caranya, jangan tanya saya meminta izin pegawai itu untuk menggunakan rekaman tersebut sebagai bukti. Dia setuju dengan satu syarat. Bu, katanya lewat telepon, suaranya bergetar. Tolong pastikan mereka tidak bisa melakukan ini lagi pada orang lain. Saya kehilangan pekerjaan saya, tapi kalau itu membuat mereka berhenti, saya rela. Saya menutup telepon, dan untuk sesaat, saya tidak bisa bicara. Karena saya tahu persis bagaimana rasanya berdiri di posisi orang itu. Diinjak, lalu disuruh diam. Mereka tidak akan bisa melakukannya lagi, kata saya pelan. Meski telepon sudah tertutup, saya pastikan itu. Saya menambahkan rekaman itu ke dalam map. Kini, map saya bukan lagi sekedar laporan audit. Map itu adalah suara dari setiap orang yang pernah mereka injak dan suruh diam. Insiden ke-8. Saya membuka kembali arsip kepemilikan saham perusahaan, dan di sanalah tersimpan rapi di sistem surat pelepasan saham yang dulu mereka coba paksakan ke saya. Surat dengan tanda tangan saya yang dipalsukan. Surat yang mengklaim saya telah menyetujui mengembalikan 12% saham ke Bu Sukarni di malam ulang tahun saya yang ke-32. Saya menatap tanda tangan palsu itu lama sekali. 4 tahun. Selama 4 tahun surat ini berbaring di arsip, menunggu untuk dipakai melawan saya kalau saya berani muncul kembali. Tapi sekarang, surat itu bukan senjata mereka. Surat itu menjadi bukti pemalsuan dokumen oleh mereka sendiri. Karena yang asli, yang ditandatangani almarhum Pak Darsono di hadapan Pak Gunawan, masih utuh, sah, dan ada di tangan saya. Saya mengumpulkan semuanya. Log IP, perubahan skor tender, salinan server cadangan yang gagal mereka hapus, email perintah manipulasi dari Fania dan Bu Sukarni, bukti perusahaan boneka milik kerabat Fania, catatan aliran 3 miliar ke rekening tersamar, dan surat pelepasan saham palsu, disandingkan dengan surat asli dari Pak Gunawan. Semua tersusun rapi dalam satu map, lengkap. Tidak ada celah, puzzle itu akhirnya lengkap. Saya menutup map itu, lalu menatap keluar jendela kantor Maheswara. Di kejauhan, gedung-gedung Sudirman berdiri tegak di bawah langit sore. 4 tahun lalu, mereka menyodorkan saya sebuah map dan menyuruh saya tanda tangan sambil menangis. Sekarang, saya yang memegang map. Dan kali ini, merekalah yang akan menangis. Saya meminta Komite Pengawas Independen mengadakan rapat pemegang saham luar biasa. Saya juga meminta kehadiran wajib seluruh jajaran direksi dan manajemen. Bu Sukarni, Reca, Bania, Dini, semua harus hadir. Saya ingin semuanya selesai di satu ruangan, di hadapan semua orang. Hari rapat itu, ruang pertemuan utama Maheswara Group penuh. Komite pengawas duduk di satu sisi, para pemegang saham minoritas di sisi lain. Dan di kepala meja, keluarga itu duduk berjajar, masih dengan rasa percaya diri orang yang merasa memegang kendali. Bu Sukarni memakai perhiasan terbaiknya. Fania duduk di sebelah Reza. Sepatu hat merah, kaki disilangkan. Dini di ujung, sibuk dengan ponselnya. Saya masuk terakhir, membawa map. Ketika saya berdiri di depan ruangan, Bu Sukarni baru benar-benar menatap wajah saya. Saya melihat momen itu. Momen ketika pengenalan menjalar di matanya. Momen ketika dia menyadari siapa auditor independen yang selama 3 minggu ini membongkar perusahaannya. Kira, suaranya hampir tak terdengar. Ruangan hening.
Reza menoleh cepat ke arah saya, lalu ke arah ibunya, lalu kembali ke saya. Warna wajahnya menghilang. Kira, kamu. Selamat sore, kata saya, tenang, menyapa seluruh ruangan. Nama saya Kirana Maheswari, auditor independen yang ditunjuk komite pengawas. Dan ya, Pak Reza, Bu Sukarni, kita memang pernah bertemu sebelumnya, 4 tahun lalu. Di ruang tengah sebuah rumah, di malam ulang tahun saya. Fania mengernyit. Belum mengerti. Apa-apaan ini? Audit kok jadi urusan pribadi? Saya membuka map saya. Mari kita buat ini benar-benar soal pekerjaan. Bu Fania, kata saya. Halaman pertama, tender senilai 8 miliar yang dimenangkan oleh perusahaan berusia 3 bulan tanpa rekam jejak. Perusahaan yang, setelah kami telusuri, terdaftar atas nama kerabat Anda sendiri. Wajah Fania mulai pucat. Halaman kedua, log sistem pengadaan. Tercatat puluhan kali seseorang masuk ke sistem setelah tenggat tender ditutup, lalu mengubah skor penilaian. Setiap login berasal dari satu komputer. Komputer di ruang kerja Anda. Bu Fania, Al-Atmos-I dan waktunya semua tercatat. Hitam di atas putih. Itu bisa siapa saja. Fania berusaha. Suaranya mulai goyah. Saya sudah hapus. Maksud saya tidak pernah. Ruangan berdesir. Dia hampir mengakuinya sendiri. Soal penghapusan, kata saya. Anda benar sudah mencoba, tapi server cadangan menyimpan salinan otomatis. Salinan yang tidak bisa dihapus dari terminal biasa. Kami sudah mengamankannya dalam 3 rangkap. Fania jatuh ke kursinya. Saya berbalik ke arah Bu Sukarni. Dan untuk ibu, kata saya. Suara saya tetap tenang. Dan justru karena tenang, ruangan semakin sunyi. Email, perintah dari akun ibu sendiri memerintahkan pemindahan 3 miliar rupiah dari kas perusahaan ke rekening pribadi yang disamarkan sebagai biaya konsultan. 3 miliar dari uang yang seharusnya menjadi hak seluruh pemegang saham perusahaan ini. Kamu, Bu Sukarni bangkit. Wajahnya merah. Kamu tidak punya hak. Kamu cuma menantu yang sudah saya usir. Kamu cuma pegawai kecil. Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya tidak menunduk. Justru soal itu, Bu, kata saya. Saya mengeluarkan 2 lembar surat dari map. Mari kita bicarakan saham. Saya meletakkan surat pertama di meja. Ini surat pelepasan saham yang ibu simpan di arsip perusahaan. Surat yang menyatakan saya menyetujui mengembalikan 12% saham saya kepada ibu. Ditandatangani, katanya, oleh saya. Di malam ulang tahun saya yang ke-32. Lalu saya meletakkan surat kedua di sebelahnya. Dan ini, surat asli pemindahan saham. 12% dari almarhum Pak Darsono, suami ibu, kepada saya. Ditandatangani di hadapan notaris Pak Gunawan, yang hari ini hadir di ruangan ini sebagai saksi. Sah secara hukum dan tidak pernah saya lepaskan. Saya menatap Bu Sukarni lurus. Tanda tangan saya di surat pertama, palsu. Saya tidak pernah berada di hadapan notaris manapun untuk menandatanganinya. Yang berarti, Bu, surat yang ibu buat untuk mencuri saham saya adalah dokumen pemalsuan. Dan pemalsuan dokumen kepemilikan adalah tindak pidana. Bu Sukarni membuka mulut. Tapi tidak ada suara yang keluar. Pak Gunawan berdiri dari kursinya di antara para saksi. Saya, Gunawan, notaris yang menyaksikan surat asli almarhum Pak Darsono, membenarkan keterangan Bu Kirana. Surat pemindahan 12% saham itu sah. Saya yang menyimpannya selama 4 tahun. Atas permintaan almarhum. Ruangan meledak dalam bisik-bisik. Reza akhirnya bersuara. Suaranya pecah. Kira, aku tidak tahu soal saham itu. Ibu yang, kamu tidak tahu banyak hal. Reza, kata saya pelan. Kamu memilih untuk tidak tahu. 4 tahun lalu, ketika ibumu menyodorkan 2 surat kepadaku di malam ulang tahunku. Kamu berdiri di dekat jendela dan tidak mengangkat kepalamu. Kamu memilih untuk tidak melihat. Sekarang, lihatlah baik-baik, karena ini akibat dari semua yang kamu pilih untuk tidak lihat.
Saya menutup map saya dan menyerahkan satu salinan kepada ketua komite pengawas. Bularas, seluruh bukti ada di sini, kata saya kepada komite. Manipulasi tender, perusahaan boneka, penggelapan dana 3 miliar, dan pemalsuan dokumen saham. Saya serahkan kepada komite untuk diteruskan ke pihak berwenang. Sebagai auditor independen, tugas saya selesai. Sebagai pemegang 12% saham perusahaan ini, saya menuntut audit forensik penuh dan penggantian seluruh manajemen yang terlibat. Bularas menerima map itu, membukanya sebentar, lalu mengangguk dengan wajah serius. Bukti ini lebih dari cukup. Komite akan bertindak hari ini juga. Sebelum Fania sempat bicara, saya membuka satu lembar terakhir. Dan satu nama lagi yang perlu disebut di ruangan ini, kata saya. Menoleh ke ujung meja. Bu Dini, perusahaan jasa konsultasi pemasaran atas nama Anda, yang menerima ratusan juta setiap kuartal, tanpa pernah menyerahkan satu laporan pun. Saya rasa komite akan tertarik menanyakan, konsultasi apa yang Anda berikan? Dini, yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya, mendongak dengan wajah pucat pasi. Ponselnya jatuh ke meja. Itu fitnah. Saya tidak tahu apa-apa. Bukti transfer dan dokumen perusahaan Anda ada di map ini, kata saya, tenang. Kalau itu fitnah, Bu Dini, saya yakin Anda bisa menjelaskannya di hadapan penyidik nanti. Dini terdiam, lalu menunduk. Jarum-jarum yang dulu dia selipkan di setiap kalimatnya, kini tidak ada satu pun yang tersisa. Fania tiba-tiba berdiri, panik. Tunggu, saya cuma disuruh. Bu Sukarni yang menyuruh saya mengatur tender. Saya korban di sini. Bu Sukarni berbalik padanya, marah. Diam kamu. Kamu yang menjalankan semuanya. Dan di sanalah, di hadapan seluruh ruangan. Dua orang yang dulu duduk berdampingan di sofa, saya mulai saling menyalahkan, saling membongkar, saling menjatuhkan. Reza hanya menunduk di antara mereka, sama seperti 4 tahun lalu. Bedanya, kali ini tidak ada yang bisa dia suruh untuk mengalah. Bu Sukarni, yang tadi begitu yakin, kini terduduk dengan tangan gemetar. Dia menatap saya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, dari mulutnya tidak keluar satupun perintah, satupun hinaan. Hanya satu kalimat lirih. Kenapa kamu tidak pergi saja waktu itu? Saya menatapnya. Saya memang pergi, Bu, kata saya. Tapi saya membawa serta janji yang saya buat pada almarhum suami ibu. Dan janji itu tidak seperti ibu. Tidak pernah saya hianati. Saya berdiri menyaksikan semuanya dengan tenang. Tidak ada kemenangan yang riuh, hanya keheningan dingin di dalam dada saya. Dan suara Pak Darsono di kepala saya dari bertahun-tahun lalu. Kamu satu-satunya yang bisa menjaga angka-angka ini tetap jujur. Saya sudah menepati janji itu. Pakistan. Setelah rapat itu, saya tidak langsung pulang. Saya duduk sendiri di kafe kecil di seberang gedung Maheswara, memesan teh hangat, dan menatap orang-orang yang berlalu lalang di trotoar Sudirman. Tidak ada euforia, tidak ada rasa menang yang meledak-ledak, hanya kelegaan yang dalam dan sunyi. Seperti orang yang akhirnya meletakkan beban yang sudah terlalu lama dia panggul. Saya teringat perempuan yang 4 tahun lalu keluar dari rumah itu di malam ulang tahunnya, membawa satu koper dan satu foto map. Saya ingin sekali kembali ke malam itu dan berbisik kepadanya, bertahanlah. Yang mereka sebut akhir hidupmu. Sebenarnya baru permulaan. Kamu akan baik-baik saja, lebih dari baik-baik saja. Beberapa bulan kemudian, semuanya selesai. Hasil audit forensik membenarkan setiap temuan saya. Fania terbukti memanipulasi puluhan tender dan dijerat pasal penipuan serta pemalsuan dokumen. Bu Sukarni dijerat atas penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan surat saham. Perusahaan boneka milik kerabat Fania dibekukan. Asetnya disita untuk menutup kerugian. Reza kehilangan jabatannya. Lebih dari itu, dia kehilangan segalanya. Fania, yang dulu dibawa ke ruang tengah dengan begitu percaya diri, menceraikannya. Begitu uang dan jabatan tak lagi ada padanya. Persis seperti dia datang, dia pergi. Demi keuntungan. Saya tidak merasa puas mendengarnya. Saya hanya merasa akhirnya
Angka-angka sudah kembali ke tempatnya yang benar. Maheshwara Group direstrukturisasi total di bawah pengawasan komite. Sebagai pemegang 12% saham yang sah, saya diminta masuk ke jajaran pengawas perusahaan. Saya menerimanya, bukan untuk membalas dendam, untuk memastikan perusahaan yang dibangun Pak Darsono tidak pernah lagi jatuh ke tangan orang yang menukar kejujuran dengan keserakahan. Suatu sore, saya kembali ke kantor itu untuk rapat pengawas. Saya melewati ruang tengah lama keluarga Maheswara, yang kini menjadi ruang arsip perusahaan. Saya berdiri sebentar di ambang pintu. Di tempat saya, pernah berdiri 4 tahun lalu, sambil memegang kotak kue di malam ulang tahun saya. Tidak ada lagi sepatu hak merah di teras. Tidak ada lagi suara yang menyuruh saya mengalah. Saya tersenyum, lalu pergi. Malam itu, saya merayakan ulang tahun saya yang ke-36 sendiri. Tapi tidak kesepian. Saya membeli sepotong kue kecil dari toko yang sama dekat halte, lalu memakannya pelan di apartemen saya sendiri, di kawasan Kebayoran Baru. Apartemen yang saya beli dengan uang saya sendiri. Hasil dari bakat yang dulu disebut cuma pegawai kecil di kantor kecil. Saya meletakkan garpu dan menatap keluar jendela. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip tenang. 4 tahun lalu, mereka mengusir saya dari rumah di malam ulang tahun saya dan menyangka saya tidak punya apa-apa. Mereka lupa. Saya selalu punya satu hal yang tidak bisa mereka curah dengan tanda tangan palsu manapun. Saya punya angka, dan angka tidak pernah berbohong. Cerita hari ini sampai di sini. Di luar sana, ada banyak perempuan yang pernah berdiri seperti saya dulu, di ambang pintu rumah sendiri, diminta mengalah, diminta pergi, diminta menukar harga diri demi ketenangan orang lain. Kalau Anda salah satunya, saya ingin Anda tahu satu hal. Nilai Anda tidak ditentukan oleh orang yang mengusir Anda. Nilai Anda ditentukan oleh apa yang Anda jaga di dalam diri, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang memilih menunduk, memilih tidak melihat, dan menyebutnya menjaga kedamaian. Tapi kedamaian yang dibangun dengan menutup mata terhadap ketidakadilan, pada akhirnya akan runtuh menimpa diri sendiri. Dan ada pula ibu mertua seperti Bu Sukarni yang mengira kekuasaan keluarga bisa dipakai untuk menginjak siapa saja yang lemah. Mereka lupa bahwa orang yang hari ini mereka sebut kecil bisa jadi adalah orang yang esok memegang map yang menentukan nasib mereka. Dalam hidup, kita memang tidak selalu bisa memilih bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi kita selalu bisa memilih untuk tidak kehilangan diri sendiri. Yang asli, pada akhirnya, pasti akan bersinar. Orang yang memegang prinsip, pada akhirnya, yang akan menang. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, tuliskan perasaan Anda di kolom komentar. Dan kalau Anda pernah punya kisah seperti ini, ceritakan. Karena di luar sana, mungkin ada seseorang yang butuh mendengar bahwa dia tidak sendirian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri Anda baik-baik. Suamiku menjual sahamnya diam-diam, lalu menggandeng sekretarisnya masuk ke dalam rumah kami, yang dia tidak pernah tahu. Setiap lembar saham itu hanyalah cangkang kosong. Pengendali sebenarnya perusahaan ini sejak hari pertama adalah aku, dan 3 hari lagi di rapat umum pemegang saham, aku akan berdiri di depan ratusan orang. Lalu, aku akan menyebut nama mereka satu persatu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, kalau cerita ini menyentuh hatimu, tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Anindya, 41 tahun. Orang-orang di luar mengenal saya hanya dengan satu kalimat. Istri Pak Reza Mahendra, Direktur Utama Mahendra Group. Hanya itu. Sebatas istri. Padahal 20 tahun lalu, ketika perusahaan ini masih sebuah ruko sempit di pinggiran Bekasi, akulah yang menandatangani akta pendiriannya. Akulah yang menaruh modal pertama, 300 juta, seluruh warisan dari almarhum ayahku. Reza saat itu hanya punya 2 hal, sebuah ide dan suara yang sangat meyakinkan. Aku punya modal dan aku
punya kepala yang dingin. Kami menikah di tahun yang sama dengan tahun perusahaan ini lahir. Aku selalu percaya, perusahaan ini adalah anak kami yang tidak pernah dilahirkan. Aku belajar akuntansi malam demi malam. Aku belajar hukum perusahaan. Aku mengambil ujian, lalu menjadi notaris bersertifikat. Kemudian, aku duduk sebagai komisaris. Tetapi aku memilih berdiri di belakang. Reza yang berdiri di depan. Reza yang tersenyum di sampul majalah ekonomi. Reza yang disebut pendiri visioner oleh para wartawan. Aku tidak pernah keberatan, sungguh, karena yang memegang 52% saham pengendali. Lewat 2 perusahaan induk yang namanya tidak pernah masuk berita. Adalah aku, bukan dia. Dia mengira dirinya raja. Padahal selama ini, dia hanya menyewa singgasana itu dariku, tanpa pernah membayar sewanya. Aku masih ingat tahun-tahun pertama itu. Ruko sempit di Bekasi, 2 lantai, dengan atap yang bocor setiap kali hujan deras. Kami tidur di lantai 2. Di antara tumpukan dus barang dagangan. Aku memasak mie instan di kompor kecil, dan kami memakannya berdua sambil tertawa, membayangkan masa depan. Suatu hari nanti, kata Reza waktu itu. Matanya berbinar. Kita akan punya gedung sendiri di tengah kota, dan kamu, Nin, akan jadi ratu di sana. Aku percaya setiap kata itu. Aku menyerahkan seluruh hidupku untuk kata-kata itu. Tahun kedua. Perusahaan nyaris bangkrut. Seorang mitra menipu kami, membawa kabur uang proyek. Reza terpuruk. Tidak bisa bangun dari tempat tidur selama berhari-hari. Dia bahkan sempat berbicara tentang menyerah, menutup semuanya, dan kembali bekerja kantoran biasa. Akulah yang berdiri. Aku menggadaikan seluruh perhiasan ibuku. Aku mendatangi bank satu persatu, menjaminkan namaku sendiri. Aku yang menemui para karyawan dan berjanji gaji mereka akan tetap dibayar. Meski saat itu aku belum tahu dari mana uangnya akan datang. Aku menyelamatkan perusahaan itu diam-diam tanpa pernah memintanya berterima kasih. Saat itulah, atas saran Pak Tono, aku menata ulang struktur kepemilikan. Saham pengendali kuletakkan di 2 perusahaan induk atas namaku. Bukan karena aku tidak percaya pada Reza, tetapi karena aku ingin, jika suatu hari badai datang lagi, ada satu tangan yang tetap memegang kemudi. Aku tidak pernah menyangka, badai yang kutakutkan, suatu hari justru datang dari dalam tempat tidurku sendiri. Selama 20 tahun, aku tidak pernah merasa perlu menunjukkan kebenaran itu kepada siapapun. Sampai pagi ini. Pagi ini seharusnya hari biasa. Aku bangun pukul 5. Aku menyeduh kopi hitam tanpa gula. Aku membuka laporan keuangan kuartal di layar tablet. Seperti yang kulakukan setiap hari selama 20 tahun. Tanpa pernah ada orang yang tahu. Reza sudah berangkat lebih dulu. Katanya ada rapat pagi semalam. Dia mengecup keningku. 3 hari lagi, RUPS. Nin, bisiknya. Setelah ini, kita liburan. Berdua saja, seperti dulu. Aku tersenyum. Aku mengangguk. Aku selalu percaya pada kata-katanya. Sampai kepercayaan itu berubah menjadi pisau yang menancap di punggungku sendiri. Mungkin aku harus jujur. Tanda-tandanya sudah ada sejak lama. Setahun terakhir, Reza pulang semakin larut. Rapat yang katanya mendadak. Perjalanan dinas yang tiba-tiba bertambah 1 malam. Ponsel yang selalu dia balik tengkurap di atas meja. Aku melihat semua itu. Tetapi aku memilih tidak melihatnya. Karena melihat berarti harus bertindak. Dan bertindak berarti mengakui bahwa 20 tahun yang kubangun mungkin sedang retak. 6 bulan lalu, aku menemukan struk hotel di saku jasnya. Aku menyimpannya, lalu membuang pikiranku jauh-jauh. Mungkin tamu kantor, kataku pada diriku sendiri. 3 bulan lalu, dia mulai berbicara tentang mitra strategis baru di meja makan. Matanya berbinar setiap kali menyebutnya. Aku mengira itu antusiasme pada pekerjaan. Aku salah. Itu antusiasme pada hal lain. Aku, perempuan yang membaca neraca keuangan tanpa celah. Ternyata buta membaca neraca pernikahanku sendiri. Pukul 7, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Hanya 1 foto, tanpa 1 kata pun. Aku menatap foto itu selama beberapa detik. Reza, di sebuah kamar hotel.
tertidur. Tubuhnya terbalut jas abu-abu yang kubelikan minggu lalu, khusus untuk RUPS. Dan di sisinya, seorang perempuan muda, tersenyum manis ke arah kamera. Tangannya melingkar mesra di lengan suamiku. Aku mengenali wajah itu. Yulika, sekretaris pribadi Reza, 29 tahun. Di bawah foto, akhirnya muncul satu baris. Pengirimnya mengetik perlahan. Bu, sebaiknya Ibu tahu, sebelum ibu dipermalukan di depan umum. Aku meletakkan tablet. Aku meletakkan cangkir kopiku. Aku tidak menangis. Anehnya, hal pertama yang muncul di kepalaku bukanlah hatiku yang patah. Hal pertama yang kupikirkan adalah sebuah pertanyaan dingin. Berapa banyak saham yang sudah dia gadaikan tanpa sepengetahuanku? 20 tahun perkawinan, dan hal pertama yang kupercaya hancur bukan cinta, tetapi angka. Mungkin disitulah letak masalahnya selama ini. Aku menatap foto itu sekali lagi. Lama. Lalu aku melakukan sesuatu yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Aku tidak menelpon Reza. Aku tidak membalas pesan itu. Aku tidak menangis di kamar mandi seperti yang dilakukan kebanyakan istri. Aku membuka laci meja kerjaku. Aku mengeluarkan map kosong. Lalu aku mencetak foto itu dan menaruhnya di halaman pertama. Ini bukan luka, kataku pada diriku sendiri. Ini bukti. Dan bukti pertama selalu butuh map yang kedua. Aku menelpon satu orang, Pak Tono, notaris seniorku. Orang yang sudah menyimpan rahasia perusahaan ini sejak hari pertama dan tidak pernah membocorkannya satu kata pun. Pak Tono, kataku. Suaraku setenang air. Saya butuh seluruh riwayat mutasi kepemilikan saham Mahendra Group. 3 tahun terakhir, saya butuh hari ini juga. Di seberang, dia terdiam sejenak. Bu Anindya, jawabnya, hati-hati. Apakah terjadi sesuatu? Belum, kataku. Tapi, akan. Aku menutup telepon. Aku menatap kalender di dinding. Hari ini, Senin. RUPS jatuh hari Kamis. Aku punya 3 hari. Dan untuk pertama kalinya, dalam 20 tahun, aku merasa benar-benar hidup. Sore harinya, sebuah map coklat tebal sudah ada di atas mejaku. Aku membukanya. Halaman demi halaman. Dan di sanalah aku melihatnya. Dalam 8 bulan terakhir, Reza diam-diam telah menjual sebagian sahamnya. Bukan kepada investor besar, bukan kepada mitra strategis terpercaya, tetapi kepada sebuah perusahaan baru. Perusahaan yang baru berdiri setahun lalu, tanpa rekam jejak, tanpa kantor yang jelas. Namanya tercantum di akta. Direktur tunggalnya hanya satu orang, Yulika. Sekretarisnya sendiri. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia. Reza menjual potongan kerajaannya kepada perempuan simpanannya. Dia pasti mengira sedang membangun benteng baru di luar jangkauanku. Padahal dia hanya memindahkan cangkang kosong dari satu tangan ke tangan lainnya. Karena saham pengendali, suara yang benar-benar menentukan di RUPS, tidak pernah ada di tangannya untuk dijual. Aku menutup map itu pelan-pelan. Lalu aku menyalakan komputer. Aku mulai menyusun daftar. Daftar nama, daftar angka, daftar suara di dewan direksi yang selama ini setia padaku, bukan pada Reza. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, papan catur itu sepenuhnya milikku. Malam itu, Reza pulang pukul 11. Dia masuk dengan senyum lelah. Maaf, Nin. Rapat dengan investor, molor lagi. Aku sudah menyiapkan makan malam. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Masakan kesukaannya sejak masa ruko dulu. Ketika kami masih makan berdua di lantai gudang. Duduklah, kataku lembut. Kamu pasti capek. Dia duduk. Dia makan. Dia bercerita panjang lebar tentang rencana ekspansi setelah RUPS. Aku mendengarkan. Aku mengangguk di tempat yang tepat. Aku bahkan tertawa kecil saat dia melempar candaan lama. Dia tidak tahu. Di laci kamarku ada map coklat yang berisi seluruh kebohongannya. Nin, katanya tiba-tiba. Kamu tahu kan? Aku selalu menganggapmu partner terbaikku. Aku menatapnya lama. Aku tahu. Mas, kataku akhirnya.
Dan aku juga selalu menganggap perusahaan ini milik kita berdua. Dia tersenyum puas. Dia sama sekali tidak menangkap apa yang tersembunyi di balik kalimatku. Malam itu, setelah dia tidur nyenyak, aku duduk sendirian di ruang kerja sampai pukul 3 pagi. Permainan ini, aku berjanji pada diriku sendiri, akan kuselesaikan dengan rapi, tanpa air mata, tanpa teriakan, hanya dengan kebenaran. Hitam di atas putih. Selasa pagi, aku pergi ke kantor. Ini sebenarnya bukan hal aneh. Sebagai komisaris, aku berhak datang kapan saja. Tetapi sudah bertahun-tahun aku tidak menampakkan diri di gedung itu. Aku melangkah masuk ke lobi. Beberapa karyawan veteran spontan berdiri dari kursi mereka. Selamat pagi, Bu Anindya. Sapa mereka dengan nada hormat yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Aku mengangguk. Aku menuju ruang keuangan. Kepala keuangan, Pak Hendra, menyambutku dengan gugup. Dia salah satu orang lamaku yang ikut sejak Ruko Bekasi. Pak Hendra, kataku tenang. Saya butuh audit internal. Diam-diam. Seluruh transaksi yang melibatkan satu PT yang baru bekerja sama dalam 8 bulan terakhir. Wajahnya langsung menegang. Bu, apakah ini berhubungan dengan? Kamu sudah curiga sejak lama, kan? Potongku. Dia menunduk. Lalu, dia mengangguk pelan. Ada beberapa pembayaran jasa konsultasi yang janggal. Bu, mengalir ke satu rekening yang sama. Jumlahnya besar. Total hampir 2 miliar dalam 8 bulan. 2 miliar rupiah. Uang perusahaan dialirkan ke perusahaan sekretarisnya dengan kedok jasa konsultasi yang bahkan tidak pernah ada wujudnya. Aku menahan amarah di balik wajah yang datar. Saya ingin seluruh bukti transfernya, kataku. Rekening koran, faktur, kontrak, semuanya. Dalam 2 hari. Siap. Bu, jawabnya. Aku berbalik hendak pergi. Lalu aku berhenti di ambang pintu. Pak Hendra, kataku. Mulai detik ini hanya antara kita berdua. Kalau bocor, sebelum hari Kamis. Kamu yang pertama akan kucari. Saya mengerti. Bu, katanya. Suaranya sedikit gemetar. Tapi malam itu dia tidak tahu. Masalahnya jauh lebih dalam dari sekedar 2 miliar. Selasa siang, ada satu lagi yang datang menguji kesabaranku. Ibu mertuaku, Bu Hartini, 63 tahun. Dia datang ke rumah tanpa memberi kabar, seperti biasa. Dia duduk di ruang tamu, lalu menatapku dengan tatapan yang sudah kuhafal selama 20 tahun. Amin, katanya, sambil menyeruput teh yang kubuatkan. Kamu sudah dengar soal RUPS, kan? Reza akan jadi semakin besar. Sebagai istri, kamu harus tahu diri. Jangan banyak ikut campur urusan perusahaan. Itu wilayah laki-laki. Aku tersenyum tipis. Tentu, Bu, kataku. Saya mengerti. Bagus, katanya puas. Kamu ini cuma perempuan rumahan, kalau bukan karena Reza. Kamu bukan siapa-siapa. Ingat itu baik-baik. Bukan siapa-siapa. 20 tahun lalu, akulah yang membayar biaya rumah sakit ketika perusahaan Reza nyaris bangkrut di tahun kedua. Akulah yang menggadaikan perhiasan ibuku untuk menutup gaji karyawan. Akulah yang menandatangani jaminan di bank ketika tidak ada satupun yang mau mempercayai Reza. Dan menurut Bu Hartini, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak membantah. Aku hanya menambahkan teh ke cangkirnya. Karena aku tahu, dalam 3 hari, seluruh keluarga ini akan tahu persis siapa aku sebenarnya. Dan tidak akan ada teh yang bisa menghapus rasa malu itu. Bu Hartini pulang sore harinya, masih dengan dagu terangkat tinggi. Aku menatap punggungnya dari jendela. Selamat tinggal, Bu, kataku dalam hati. Lihat baik-baik perempuan rumahan ini hari Kamis nanti. Aku keluar dari ruang keuangan dengan langkah tenang. Di koridor, aku berpapasan dengan Yulika. Dia mengenakan blazer mahal. Parfumnya menyengat memenuhi lorong. Dia menatapku dengan senyum yang sangat sopan. Tetapi matanya sedingin batu. Selamat pagi, Bu Anindya, katanya manis. Tumben sekali ibu ke kantor. Pak Reza tidak memberitahu saya. Aku tersenyum. Aku suka memberi kejutan, kataku.
Dia tertawa kecil. Dia jelas mengira aku tidak tahu apa-apa. Dia bahkan tidak menyadari. Perempuan yang dia anggap istri tua yang dungu ini sedang menggenggam seluruh nasibnya di telapak tangan. "Oh ya, Bu," katanya tiba-tiba dengan nada yang dibuat lembut. "Saya dengar setelah RUPS akan ada banyak perubahan. Semoga Ibu siap menghadapinya." Aku menatap matanya. "Aku selalu siap," kataku tenang. "Justru aku khawatir, apakah kamu yang siap?" Senyumnya sedikit goyah. Lalu dia memaksakannya kembali. Tetapi dia belum selesai. Dia melangkah lebih dekat. Lalu menurunkan suaranya. "Bu," bisiknya. Masih dengan senyum sopan. "Saya cuma mau bilang, Pak Reza itu butuh perempuan yang mengerti dunianya, yang bisa menemaninya di rapat, di jamuan, dimanapun. Bukan perempuan yang cuma menunggu di rumah dengan sayur asem." Aku menahan diri. Aku tidak menamparnya, meski tanganku gatal. "Kamu tahu, Yulika," kataku akhirnya. "Tenang. Sayur asem itu butuh kesabaran. Dimasak pelan-pelan, sampai semua rasanya keluar. Hal-hal yang dimasak terburu-buru, biasanya cepat basi." Senyumnya benar-benar runtuh kali ini. Aku berlalu, meninggalkannya berdiri sendirian di koridor. Selasa malam. Reza pulang jauh lebih larut. Kali ini, dia bahkan tidak repot membuat alasan. Aku berbaring di kamar, berpura-pura tidur. Lalu aku mendengar dia menelpon seseorang di balkon. Suaranya pelan dan hati-hati. "Sabar, sayang," bisiknya. "Setelah RUPS, semua resmi. Saham itu sah jadi milikmu." Lalu aku urus surat perceraian. Dia tidak akan curiga apa-apa. Dia perempuan rumahan biasa. Aku memejamkan mata. Jadi itu rencana lengkapnya. Setelah RUPS, dia akan menceraikanku dan membawa potongan perusahaan ke pelukan Yulika. Dia bahkan sudah membagi-bagi mayatku sebelum aku benar-benar mati. Sungguh lucu. Aku tidak marah. Anehnya, yang kurasakan justru semacam kelegaan yang aneh. 20 tahun keraguan akhirnya menemukan jawabannya. Aku bukan istri yang gagal. Aku hanya istri yang terlalu lama memilih untuk percaya. Dia perempuan rumahan biasa. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. "Baiklah, Mas," kataku dalam hati. "Mari kita lihat seberapa biasa perempuan rumahan ini." Tetapi malam itu, hampir saja semua rencanaku runtuh. Reza pulang lebih cepat dari dugaanku. Aku masih duduk di ruang kerja, dengan binder hitam terbuka lebar di atas meja. Aku mendengar pintu depan. Aku mendengar langkahnya. "Nin," panggilnya. "Kamu di mana?" Jantungku berdegup keras. Aku menutup binder secepat mungkin, lalu menyelipkannya ke dalam laci dan menguncinya. Tepat ketika dia membuka pintu ruang kerja. "Sedang apa malam-malam di sini?" tanyanya. Menatap mejaku. Di atas meja masih tersisa 1 lembar rekening koran dengan angka yang menyala terang. Aku meraihnya dengan tenang, lalu melipatnya. "Cuma mengecek pengeluaran rumah tangga," kataku santai. "Bulan ini agak boros." Dia menatapku sejenak. Lalu dia tersenyum. "Kamu memang paling teliti soal uang. Tidak heran rumah ini tidak pernah kekurangan." Kalau saja dia tahu betapa telitinya aku menghitung kejatuhannya sendiri. "Tidurlah duluan," kataku. "Aku menyusul sebentar lagi." Dia mengangguk, lalu pergi. Aku menahan napas sampai pintu kamar tertutup. Aku menatap laci yang terkunci itu. Hampir saja 1 lembar kertas, dan semuanya bisa berantakan. Mulai malam itu, aku memindahkan seluruh binder ke brankas di rumah ibuku. Tempat yang tidak akan pernah dia duga. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. "Bu Sari," kataku, "saya butuh kamu menyiapkan 2 hal. Pertama, seluruh dokumen yang membuktikan saya pemegang saham pengendali. Kedua, draft laporan pidana penggelapan terhadap 2 orang sekaligus." Di seberang, Bu Sari diam beberapa saat. "Amin," katanya akhirnya, memakai nama lamaku. "Kamu yakin? Ini suamimu sendiri." "Justru karena dia suamiku," kataku. "Dia tahu persis apa yang dia curi, dan dia tetap mencurinya."
sambil mengecup keningku setiap malam. Baik, kata Bu Sari pelan. Hari Kamis, kamu akan menjadi badai. Aku menutup telepon. Lalu aku pergi ke kantor lagi. Hari ini aku punya satu urusan lagi yang harus kupastikan. Suara di Dewan Direksi. Aku menemui mereka satu persatu. Para komisaris veteran. Pak Wibowo yang sudah ikut sejak Ruko. Bu Lestari, kepala operasional, yang dulu kuangkat dari staf magang. Pak Hendra di keuangan. Aku tidak menjelaskan banyak. Aku hanya menunjukkan satu lembar. Akta kepemilikan asli. Satu persatu, wajah mereka berubah. Dari heran menjadi paham. Lalu menjadi setia. Selama ini, gumam Pak Wibowo. Jadi, selama ini, pengendali sebenarnya adalah ibu. Sejak hari pertama, Pakistan, kataku. Dia menarik nafas panjang, lalu dia menatapku dengan mata yang berkaca. Kalau begitu, hari Kamis. Suara saya milik ibu, seperti 20 tahun lalu. Satu demi satu, mereka mengangguk. Aku tidak sendirian. Aku tidak pernah benar-benar sendirian. Aku hanya lupa memanggil mereka berkumpul. Tetapi tidak semua orang langsung berpihak. Salah satu komisaris, Pak Darmawan, ragu. Dia orang yang diangkat Reza 3 tahun lalu. Aku menemuinya secara pribadi di sebuah kafe yang sepi. Bu Anindya, katanya, hati-hati. Saya menghormati ibu, tetapi Pak Reza yang mengangkat saya. Saya tidak ingin dianggap pengkhianat. Aku menatapnya tenang. Pak Darmawan, kataku. Saya tidak meminta Bapak berkhianat. Saya meminta Bapak memilih kebenaran. Reza menggelapkan uang perusahaan yang juga ada saham Bapak di dalamnya. Diam berarti ikut menanggung. Apakah Bapak siap menanggung kejahatan yang bukan milik Bapak? Dia terdiam lama, mengaduk kopinya yang sudah dingin. Saya butuh bukti, katanya akhirnya. Aku mengeluarkan satu lembar dari tasku, rekening koran, dengan aliran dana yang jelas. Wajahnya berubah seketika. Astagfirullah, gumamnya pelan. Sebanyak ini, dan ini baru sebagian. Pakistan, kataku. Dia menarik napas panjang, lalu dia menatapku. Hari Kamis, suara saya bersama ibu, demi perusahaan, bukan demi siapa-siapa. Aku mengangguk. Satu suara lagi, aman. Malam itu, aku menghitung ulang. Aku sudah punya cukup suara, bahkan tanpa saham pengendaliku sendiri. Tetapi aku tetap akan menggunakan saham itu, karena aku ingin Reza tahu sejak awal. Panggung ini tidak pernah miliknya. Rabu siang, aku kembali ke ruang keuangan. Pak Hendra menyerahkan map kedua, lebih tebal dari yang pertama. Bu, katanya. Suaranya berat. Setelah saya telusuri lebih dalam, jumlahnya bukan 2 miliar. Aku mengernyit. Berapa? Hampir 3,5 miliar. Bu, ada transaksi-transaksi kecil yang dipecah supaya tidak terdeteksi di laporan utama. Sebagian mengalir ke rekening pribadi atas nama Yulika. Sebagian lagi untuk membeli sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Apartemen dengan uang perusahaan. Untuk perempuan, simpanannya. Aku menutup mata sejenak. Bukan karena sedih, tetapi karena angka itu membuat semuanya menjadi sangat jelas. Ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini penggelapan yang terstruktur dan disengaja. Bagus, kataku akhirnya. Cetak semua. Susun rapi sesuai tanggal. Saya butuh setiap rupiah bisa dilacak. Siap? Bu, kata Pak Hendra. Aku membawa map itu pulang. Aku menambahkannya ke binder hitam yang sudah mulai tebal. Foto hotel, akta perusahaan Yulika, riwayat penjualan saham Reza, rekening koran, faktur fiktif, bukti pembelian apartemen, dan satu rekaman suara dari balkon malam itu yang tanpa sengaja terekam di interkom rumah. Hitam di atas putih, semuanya. Aku menatap binder itu lama. Inilah 20 tahun perkawinanku, kataku dalam hati. Tersusun rapi dalam satu map hitam. Rabu sore, satu hari sebelum RUPS. Sebelum aku sempat mengundang Reza minum kopi. Ada satu tamu tak diundang yang datang lebih dulu. Yulika. Dia berdiri di depan pintu rumahku, mengenakan gaun mahal dengan senyum yang penuh kemenangan dini. Maaf, Bu, katanya.
tanpa nada maaf sedikit pun. Saya cuma mau bicara sebentar. Dari perempuan ke perempuan. Aku mempersilakannya masuk. Aku bahkan membuatkannya teh. Aku ingin tahu seberapa jauh dia berani melangkah. Dia duduk di sofa ruang tamuku, memandang berkeliling, seolah sedang menaksir harga rumah yang akan segera dia rebut. Bu Anindya, katanya akhirnya. Saya rasa Ibu sudah tahu tentang saya dan Pak Reza. Saya cuma mau bilang, sebaiknya Ibu menerima kenyataan dengan elegan. Setelah RUPS, semuanya akan berubah. Akan lebih mudah untuk semua orang kalau Ibu tahu kapan harus mundur. Aku menatapnya. Perempuan muda ini duduk di rumahku, minum tehku, lalu menyuruhku mundur. Kapan harus mundur? Ulangku pelan. Kamu tahu, Yulika, 20 tahun lalu, ada banyak orang yang juga menyuruhku mundur, mengatakan perusahaan kecil kami tidak akan bertahan. Aku tidak mundur saat itu. Kenapa aku harus mundur sekarang? Senyumnya memudar. Bu, jangan keras kepala. Pak Reza sudah memilih saya. Tidak. Kataku tenang. Pak Reza memilih apa yang dia kira bisa dia miliki. Itu berbeda dengan memiliki. Dia berdiri, wajahnya mengeras. Kita lihat saja besok. Bu. Ya, kataku. Mengantarnya ke pintu. Kita lihat saja besok. Dia pergi dengan langkah menghentak. Aku menutup pintu, lalu bersandar di baliknya. Besok. Hanya tinggal besok. Lalu aku mengundang Reza minum kopi di ruang keluarga. Aku ingin melihat wajahnya satu kali lagi, sebelum semuanya berubah selamanya. Dia datang dengan senyum. Ada apa, Nin? Tumben, romantis begini. Besok, hari besar, kataku. Aku cuma ingin mengatakan sesuatu. Apa itu? Aku menatap matanya. Mata yang dulu, sungguh. Pernah kucintai dengan seluruh hidupku. Apapun yang terjadi besok, kataku pelan. Aku ingin kamu mengingat satu hal. Perusahaan ini kita bangun berdua dari nol. Dari ruko sempit di Bekasi itu. Dia tersenyum, tampak tersentuh. Dia mengira itu kalimat seorang istri yang setia, yang gugup menjelang hari besar suaminya. Tentu, Nin. Katanya, hangat, selalu berdua. Sampai kapanpun. Ya, kataku. Selalu berdua. Dia tidak tahu. Kalimat itu adalah ucapan perpisahanku. Dia bangkit, mengecup keningku seperti biasa. Lalu, masuk ke kamar. Aku duduk sendirian di ruang keluarga, menatap kota dari balik jendela kaca yang menjulang tinggi. Malam itu, anehnya, aku tidur sangat nyenyak untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Karena aku tahu besok pagi kebenaran akan berdiri tegak. Dan kali ini aku akan berdiri di depannya, bukan lagi di belakang. Rabu malam, setelah Reza tertidur, aku pergi diam-diam menemui Pak Tono di kantornya. Pria tua itu sudah menungguku dengan secangkir teh hangat dan setumpuk dokumen. Bu Anindya, katanya, menatapku dari balik kacamatanya. Saya sudah menyiapkan semua yang Ibu minta. Tetapi izinkan saya bertanya satu kali. Apakah Ibu yakin ingin melakukan ini di depan umum? Ibu bisa menyelesaikannya dengan tenang. Tanpa wartawan. Tanpa skandal. Aku menatap tumpukan dokumen itu. 20 tahun hidupku terangkum di sana. Pak Tono, kataku. Selama 20 tahun. Saya menyelesaikan semuanya dengan tenang. Saya menyelamatkan perusahaan dengan tenang. Saya menahan setiap luka dengan tenang. Dan ketenangan saya itulah yang membuat mereka berani menginjak saya. Aku menarik napas. Kali ini, saya tidak ingin tenang. Saya ingin mereka melihat. Saya ingin setiap orang yang pernah menyebut saya cuma istri, cuma perempuan rumahan, bukan siapa-siapa. Melihat dengan mata mereka sendiri, siapa saya sebenarnya. Pak Tono terdiam lama. Lalu dia tersenyum, senyum yang sama dengan 20 tahun lalu. Ketika dia membantuku menata struktur kepemilikan ini. Ayah ibu pasti bangga, katanya pelan. Dia selalu bilang, putrinya punya kepala yang dingin, tetapi hati yang berani. Mataku terasa panas. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari ini, aku hampir menangis. Bukan karena Reza, tetapi karena di tengah semua pengkhianatan ini, masih ada satu orang yang mengingatku sebagai diriku sendiri. Terima kasih, Pakistan.
kataku. Aku pulang malam itu dengan dada yang lebih ringan. Aku tahu, apapun yang terjadi besok, aku tidak melakukannya sendirian. Dan aku tidak melakukannya karena dendam, melainkan karena akhirnya aku memilih untuk berhenti menghilang dari hidupku sendiri. Rabu malam, ada satu hal terakhir yang menguatkan tekadku. Reza mengajakku ke sebuah jamuan makan malam bisnis. Para investor ingin bertemu istriku, katanya. Sekali ini saja, temani aku. Aku tahu maksudnya. Dia ingin memamerkan citra keluarga yang harmonis. Satu malam sebelum dia menjatuhkanku. Aku setuju. Aku ingin melihat sandiwaranya sampai babak terakhir. Di restoran mewah itu, Reza memperkenalkanku kepada para tamu. Ini istri saya, Anindya, katanya, sambil merangkul bahuku. Dia ibu rumah tangga, pandai memasak. Beruntung sekali saya. Beberapa investor tersenyum sopan. Salah satu dari mereka, seorang perempuan paruh baya, bertanya padaku, Bu Anindya berkecimpung di bidang apa? Sebelum aku menjawab, Reza menyela sambil tertawa. Oh, dia tidak mengerti soal bisnis. Urusan rumah saja sudah cukup repot, kan? Nin, para tamu ikut tertawa kecil. Aku tersenyum tipis. Aku, notaris bersertifikat. Aku, pemegang 52% saham perusahaan yang sedang kami rayakan malam itu. Direndahkan menjadi tidak mengerti soal bisnis oleh suamiku sendiri. Di depan orang banyak. Aku tidak membantah. Aku hanya mengangkat gelas anggurku dan meminumnya pelan. Esok malam, kataku dalam hati, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya tidak mengerti bisnis di meja ini. Pulang dari jamuan itu, tekadku sudah sekeras baja. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa kasihan. Besok, badai itu akan datang. Lantai paling atas, ruang rapat dewan, sudah penuh sesak. Para pemegang saham, seluruh dewan direksi, komisaris, bahkan beberapa wartawan ekonomi yang diundang khusus untuk meliput ekspansi besar yang dijanjikan Reza. Reza duduk di kepala meja, penuh percaya diri, mengenakan jas abu-abu yang sama persis dengan yang ada di foto hotel itu. Di sisinya, 2 kursi di belakang, duduk Yulika, berpakaian rapi, seperti calon nyonya besar yang sedang menunggu mahkotanya. Aku masuk paling terakhir. Aku mengenakan setelan hitam yang sederhana, tanpa perhiasan mencolok. Aku berjalan tenang, lalu duduk di kursi komisaris, tepat di seberang Reza. Dia tersenyum padaku. Pagi, Min, katanya hangat untuk dilihat orang banyak. Rapat pun dimulai. Reza berdiri. Dia memaparkan rencana ekspansi dengan suara penuh keyakinan. Dia berbicara tentang restrukturisasi kepemilikan, tentang masuknya seorang mitra strategis baru yang akan memperkuat perusahaan. Mitra strategis baru itu, aku tahu persis, adalah perusahaan Yulika. Dia bahkan menampilkan slide bagan kepemilikan yang baru, di mana namanya dan nama PT milik Yulika mendominasi seluruh struktur. Para pemegang saham mengangguk-angguk, beberapa bahkan bertepuk tangan kecil. Reza tersenyum lebar. Dia menatapku sekilas, seolah berkata, lihat, Min, aku menang. Lalu dia berkata, sebelum kita melakukan pemungutan suara, apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Aku mengangkat tangan. Saya, kataku pelan. Aku berdiri. Seluruh ruangan menoleh padaku. Istri sang direktur, perempuan yang selama 20 tahun tidak pernah sekalipun bicara di forum seperti ini. Reza tersenyum. Sedikit heran. Silakan. Nin, katanya. Masih menganggap ini bagian dari pertunjukan kemenangannya. Aku berjalan ke depan ruangan. Tenang, tanpa terburu-buru. Setiap langkahku terdengar jelas di lantai marmer yang senyap. Sebelum kita memberikan suara, kataku. Suaraku jernih memenuhi ruangan. Saya rasa para pemegang saham yang terhormat berhak mengetahui satu hal. Tentang siapa sebenarnya yang berhak memberikan suara di ruangan ini. Reza mengernyit. Nin, ini bukan waktunya untuk. Justru inilah waktunya. Pak Reza, potongku. Aku menyebut namanya lengkap, formal, dingin.
Untuk pertama kalinya di depan umum, aku tidak lagi memanggilnya Mas. Ruangan itu mendadak senyap total. Aku menekan tombol di tanganku. Layar besar di belakang berganti. Bukan slide ekspansi milik Reza, tetapi sebuah dokumen resmi. Akta kepemilikan disahkan oleh notaris. Distempel resmi negara. Inilah struktur kepemilikan yang sebenarnya dari Mahendra Group, kataku. 52% saham pengendali dipegang oleh 2 perusahaan induk, dan kedua perusahaan induk itu sejak hari pendiriannya 20 tahun yang lalu dimiliki sepenuhnya oleh 1 orang. Aku berhenti. Aku menatap Reza lurus-lurus ke dalam matanya. Wajah Reza berubah seketika. Senyumnya membeku di tempat. Itu tidak mungkin, katanya. Suaranya mulai goyah. Saham mayoritas ada di tanganku. Aku yang menjualnya. Saham yang kamu pegang, kataku tenang. Hanyalah saham biasa, tanpa hak suara penuh. Cangkang kosong. Itulah yang kamu jual diam-diam selama 8 bulan terakhir kepada perusahaan ini. Layar berganti lagi. Akta PT milik Yulika. Nama Yulika sebagai direktur tunggal tercetak besar di tengah layar. Suara terkesiap memenuhi ruangan. Semua mata berputar serentak ke arah Yulika. Wajah perempuan muda itu memutih dalam sekejap. Di sudut ruangan, aku melihat Bu Hartini, ibu mertuaku. Dia diundang sebagai tamu kehormatan untuk menyaksikan kejayaan anaknya. Wajahnya kini pucat pasi, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Perempuan yang seminggu lalu menyebutku bukan siapa-siapa, kini menatap layar itu dengan tangan gemetar. Aku menatapnya sekilas. Lihat baik-baik, Bu, kataku dalam hati. Inilah perempuan rumahan itu. Dan ini, lanjutku, tanpa memberi mereka waktu bernapas, adalah kemana sebenarnya uang perusahaan ini mengalir selama 8 bulan terakhir. Layar berganti lagi. Rekening, koran, faktur, kontrak konsultasi fiktif, bukti pembelian apartemen mewah di Kuningan. 3,5 miliar rupiah uang Mahendra Group, kataku. Suaraku kini sedingin es. Dialirkan ke rekening pribadi dan perusahaan saudari Yulika melalui jasa konsultasi yang tidak pernah benar-benar ada atas persetujuan langsung dari Direktur Utama, Pak Reza Mahendra. Ruangan meledak. Para wartawan langsung mengetik dengan kalut. Para pemegang saham saling berbisik panik. Sebagian berdiri dari kursi mereka. Reza ikut berdiri. Wajahnya merah padam. Kamu sudah gila, bentaknya. Menggebrak meja keras-keras. Perusahaan ini kita bangun berdua dengan keringat dan darah. Kamu tidak mungkin bisa melakukan ini padaku. Justru karena kita membangunnya berdua, kataku. Dan suaraku terdengar lebih keras dari bentakannya. Saya tidak bisa diam saja menyaksikan istana ini runtuh karena penggelapan dan pengkhianatan 1 orang. Aku mulai berjalan mendekatinya, pelan. Setiap langkahku menggema di ruangan yang membeku. Ini bukan pertengkaran suami istri. Pak Reza, kataku. Berhenti tepat di depannya. Ini adalah keputusan bisnis yang sangat rasional. Aku berbalik, menghadap seluruh dewan. Sebagai pemegang saham pengendali, saya gunakan hak suara saya sekarang juga. Saya usulkan pemberhentian Reza Mahendra dari jabatan Direktur Utama. Efektif hari ini. Dan saya usulkan audit forensik penuh atas seluruh transaksi mencurigakan dalam 2 tahun terakhir. Aku menatap dewan direksi satu persatu. Orang-orang lamaku, Pak Wibowo, Bu Lestari, Pak Hendra, para veteran yang dulu berjuang bersamaku di ruko sempit itu. Satu persatu, mereka mengangkat tangan. Setuju, setuju, setuju. Mayoritas mutlak. Reza terhuyung ke belakang. Dia mencengkeram sandaran kursi agar tidak jatuh. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Raja itu terlihat seperti seseorang yang baru saja sadar bahwa singgasana yang dia duduki tidak pernah benar-benar miliknya. Aku menoleh ke arah Yulika. Perempuan itu gemetar di kursinya. Topeng anggun yang dia kenakan sebagian sudah runtuh sepenuhnya. Saudari Yulika, kataku tenang. Perusahaanmu menerima dana hasil penggelapan.
Apartemenmu dibeli dengan uang curian. Itu sudah bukan lagi urusan rumah tangga orang lain. Itu urusan pidana. Aku meletakkan binder hitam tebal itu di atas meja rapat. Suaranya berdebam keras di ruangan yang sunyi. Semuanya ada di sini, kataku. Hitam di atas putih. Setiap rupiah. Setiap tanda tangan. Pengacara saya yang akan mengurus sisanya. Yulika berdiri tergesa. Bu, saya hanya disuruh. Bu, saya tidak punya pilihan. Suaranya pecah berantakan. Kamu punya pilihan? Potongku tenang. Setiap orang selalu punya pilihan. Aku juga punya selama 20 tahun. Aku memilih untuk diam. Dan hari ini, aku memilih untuk berhenti diam. Aku menatapnya sekali lagi. Kamu masih muda, Yulika. Kamu pikir merebut adalah jalan tercepat menuju puncak. Tetapi yang direbut dengan tangan kotor tidak akan pernah benar-benar jadi milikmu. Suatu hari, kamu akan mengerti itu. Sayangnya, hari itu mungkin terlambat. Aku berbalik menuju pintu. Lalu, aku berhenti sejenak tanpa menoleh ke belakang. Bagian SDM akan mengurus pengunduran dirimu sesuai aturan. Pergilah dengan sisa harga diri yang masih kamu miliki. Selagi masih ada yang tersisa. Aku melangkah keluar dari ruang rapat. Di belakangku, aku mendengar suara Reza memanggil namaku. Sekali, 2 kali. Suara yang dulu pernah menjadi rumah bagiku, kini terdengar asing. Seperti suara orang yang tidak pernah kukenal. Aku tidak menoleh sedikit pun. Di luar ruang rapat, seluruh karyawan di lantai itu berdiri. Mereka melihat wajahku yang tenang sedingin es. Mereka mendengar suara kekacauan dan gebrakan keras yang menembus dinding ruang rapat. Mereka mengerti. Sesuatu yang sangat besar baru saja terjadi di balik pintu itu. Pak Hendra menyusulku dengan langkah cepat. Bu Anindya, katanya. Menunduk hormat. Apa langkah kita selanjutnya? Tolong siapkan rapat dewan darurat sore ini, kataku. Saya akan menjabat sebagai komisaris utama sementara dan mengawasi seluruh operasional sampai kita menemukan direktur baru yang bersih dan bisa dipercaya. Siap, Bu, katanya. Lalu aku menambahkan sambil terus berjalan. Dan tolong bawakan saya secangkir kopi hitam. Tanpa gula, tanpa susu. Dia berhenti sejenak. Lalu dia tersenyum tipis, hampir terharu. Segera. Bu Citra, panggilan lama itu. Panggilan dari para veteran yang dulu berjuang bersamaku di ruko sempit Bekasi. Ketika kami belum punya apa-apa, selain mimpi. Sudah 20 tahun aku tidak mendengar nama itu dipanggil. Rasanya anehnya. Seperti pulang ke rumah. Aku teringat hari pertama di ruko Bekasi itu. Saat para karyawan pertama kami, yang cuma berjumlah 5 orang, memanggilku Bu Citra dengan penuh harap. Mereka percaya padaku. Bahkan ketika perusahaan belum punya apa-apa. Bahkan ketika Reza masih terpuruk di tempat tidur. Panggilan itu bukan sekedar nama. Itu adalah kepercayaan, otoritas, pengakuan dari orang-orang yang pernah berdarah-darah bersamaku. Selama 20 tahun, aku membiarkan panggilan itu terkubur, demi membiarkan Reza bersinar. Hari ini, ia kembali. Dan aku tidak akan pernah lagi membiarkannya hilang. Aku masuk ke ruangan dan menatap kota dari jendela kaca yang besar. Gedung-gedung pencakar langit berkilauan di bawah matahari pagi. Badai ini belum berakhir. Justru perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tetapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut menghadapinya. Karena aku tidak lagi berdiri di belakang siapapun. 3 bulan kemudian, audit forensik menemukan lebih banyak hal dari yang kuduga. Reza tidak hanya menggelapkan 3,5 miliar. Angka totalnya. Setelah seluruh transaksi terurai, jauh lebih besar dari itu. Dia kehilangan jabatannya. Dia kehilangan seluruh saham cangkangnya, yang kini bahkan tidak berarti apa-apa. Proses hukumnya masih berjalan sampai hari ini. Yulika menghilang dari kota. Perusahaannya dibekukan. Apartemennya disita. Kabarnya, dia pindah ke luar Jawa, memulai semuanya kembali dari nol. Dengan nama yang berusaha dia sembunyikan. Bu Hartini, ibu mertuaku, datang ke rumah seminggu setelah RUPS. Kali ini, dagunya tidak lagi terangkat tinggi. Dia duduk di sofa yang sama. Di tempat Yulika dulu duduk,
menyuruhku mundur. "Anin," katanya. Suaranya pelan, nyaris memohon. "Tolong. Maafkan Reza. Dia anakku satu-satunya. Tolong jangan teruskan kasus ini ke pengadilan. Demi nama keluarga." Aku menatapnya lama. Perempuan yang dulu memanggilku bukan siapa-siapa. "Bu," kataku tenang. 20 tahun lalu, ketika perusahaan ini hampir bangkrut, saya menggadaikan perhiasan ibu saya untuk menyelamatkannya. Ibu tahu apa yang Reza katakan saat itu? Tidak ada. Dia hanya diam. Sekarang, ketika dia yang menggali lubangnya sendiri, ibu memohon demi nama keluarga. Dia menunduk, air matanya jatuh. "Saya bukan tidak punya hati, Bu." Lanjutku. "Tetapi hukum bukan urusan keluarga, itu urusan keadilan. Dan untuk yang ini, saya memilih keadilan." Bu Hartini pulang dengan punggung yang membungkuk. Tidak ada lagi dagu yang terangkat. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa, akhirnya, semua orang melihat kebenaran apa adanya. Sementara itu, Mahendra Group di bawah manajemen baru yang bersih justru menguat. Para investor yang sempat ragu perlahan kembali percaya karena mereka tahu kini perusahaan dipegang oleh sepasang tangan yang tidak pernah gemetar. Aku mengangkat seorang direktur baru, Bu Lestari, perempuan yang dulu kuangkat dari staf magang, yang setia mengangkat tangannya untukku di RUPS. Untuk pertama kalinya, perusahaan ini dipimpin oleh 2 perempuan yang membangunnya dengan kejujuran. Suatu sore, Reza datang ke kantor. Dia terlihat jauh lebih tua, kurus. Jas mahanya sudah tidak ada lagi. Dia duduk di seberangku, di ruangan yang dulu pernah menjadi singgasananya. "Nin," katanya pelan, nyaris berbisik. "Maafkan aku. Aku khilaf. Aku salah besar. Mungkin kita masih bisa memulai lagi. Setidaknya bisa kembali berteman." Aku menatap wajahnya yang layu. Lama sekali. Lalu aku menggeleng. Perlahan tetapi tegas. "Pakistan," kataku. "Saya berharap Bapak menemukan kedamaian dalam hidup Bapak ke depan." Itulah kata-kata terakhir yang kutinggalkan dalam hidupnya. Bagi hubungan seperti milik kami, akhir yang paling indah dan paling benar bukanlah saling membenci. Bukan pula berpura-pura masih berteman seolah tidak ada yang pernah terjadi. Akhir yang paling benar adalah menjadi 2 orang asing yang dulu pernah saling mengenal paling dalam di seluruh dunia ini. Aku bangkit dari kursi. Aku berjalan ke jendela. Dari lantai paling atas, kota terbentang luas di bawahku. Gedung-gedung pencakar langit berkilau di bawah matahari sore yang keemasan. 20 tahun yang lalu, aku menaruh seluruh warisanku ke dalam sebuah ruko sempit. Lalu aku memilih berdiri di belakang seorang pria yang kucintai. Aku menghabiskan 2 dekade menjadi bayangan, membiarkan namaku ditelan oleh namanya, membiarkan jerih payahku disebut keberuntungannya. Aku mengira itulah bentuk cinta yang paling murni. Memberi tanpa meminta, dikenali. Aku salah. Cinta yang membuatmu menghilang bukanlah cinta. Itu hanya cara yang halus untuk lenyap. Hari ini, aku berdiri di depan, sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sama sekali tidak takut. Terima kasih telah menemani sampai akhir dari cerita ini. Kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana. Kepercayaan dalam pernikahan adalah hal yang indah, tetapi mempercayai seseorang sepenuhnya tidak pernah berarti kita harus kehilangan diri sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu. Mereka berdiri di belakang, memberikan segalanya, lalu menganggap pengorbanan itu sebagai bentuk cinta yang paling tinggi. Jangan pernah menyerahkan seluruh dirimu sampai kamu tidak lagi tahu siapa dirimu sebenarnya. Di luar sana, ada juga banyak suami yang mengira kekuasaan mereka berasal dari diri mereka sendiri. Padahal, seringkali, kekuatan itu hanya dipinjamkan oleh orang yang justru paling mereka remehkan di rumah mereka sendiri. Dan di luar sana, ada pula perempuan-perempuan muda yang memilih jalan pintas, yang mengira merebut milik orang lain adalah sebuah kemenangan. Padahal, apa yang direbut dengan cara yang salah, pada akhirnya akan hilang dengan cara yang sama. Karma tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang pelan, tetapi
tidak pernah salah alamat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus bertahan dalam kepasrahan dan diam, atau kita bisa mengambil kembali kemudi hidup ke dalam tangan kita sendiri. Masa lalu memang tidak bisa kita ubah, tetapi bagaimana kita menjalani hari esok selalu bisa kita pilih sendiri. Dan pilihan itu, sekecil apapun, selalu ada di tangan kita. Bahkan di saat kita merasa paling tidak berdaya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Anindya terlalu kejam pada suaminya? Atau dia hanya melakukan apa yang seharusnya sudah dia lakukan sejak lama? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Sahabat,